Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kami datang kepadamu ya Tuhan dan memohon berkat-Mu pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, biar firman ini mengajar kami menjadi pelita bagi langkah kami, dan Tuhan bekerja dengan leluasa mengubah kami. Kami serahkan waktu di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari bersama kita melihat satu bagian firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama dari Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 18 sebetulnya, tetapi ada bagian yang saya lompat di tengah, saudara. Jadi ayat 1 sampai 6, kemudian nanti ayat 16 sampai 18. Nah, saudara boleh buka kitab masing-masing, nanti saya akan baca di dalam versi TB2. Tetapi saudara, sebelum membaca bagian ini, saya ingin memberitahu dulu beberapa keunikannya, supaya pada waktu kita membacanya, saudara bisa mengikuti dan menemukannya. Nah, saudara, di dalam bagian ini Yesus menyebutkan 3 hal yang paling utama di dalam kewajiban agama orang Yahudi, yaitu memberi sedekah, berdoa, dan berpuasa. 3 hal yang paling penting, saudara, bagi mereka. Dan saudara, kalau kita perhatikan, ada 3 hal juga yang selalu diulang Yesus di dalam dia menjelaskan ketiga hal ini. Nah, yang pertama, saudara, adalah Yesus mengatakan jangan melakukannya untuk dilihat orang. Ini yang pertama. Diulang setiap kali dia bicara memberi sedekah, berdoa, berpuasa. Lalu yang kedua, Yesus mengatakan kalau mereka melakukannya untuk dilihat orang, maka mereka sudah mendapat upahnya. Karena kalau yang diinginkan adalah supaya dilihat orang, kalau yang dikejar adalah pujian orang, maka waktu mereka sudah dilihat, dipuji orang, selesai. Mereka sudah mendapat upahnya. Dan yang ketiga, kalau kamu melakukannya tidak untuk dilihat orang, maka Yesus berkata, Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, saudara, mari kita baca dulu bagian ini. Kita tidak akan baca ayat 7-15 karena di dalamnya membahas doa Bapa kami yang perlu dibahas secara terpisah. Kita baca ayat 1-6, kemudian ayat 16-18, dan saya bacakan di dalam Alkitab versi TB2. Demikian firman Tuhan. Ingatlah, jangan kamu mengamalkan kesalehanmu di depan umum supaya dilihat orang. Karena jika melakukan demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang kedua, mengenai berdoa di ayat kelima. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lalu tentang berpuasa ayat 16, apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Namun apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sampai sedemikian jauh saudara pembacaan bagian firman Tuhan. Nah, saudara lihat bahwa 3 hal ini selalu muncul baik ketika Yesus menjelaskan mengenai memberi sedekah, berdoa maupun berpuasa. Nah, saudara, yang pertama dia berkata jangan melakukannya untuk dilihat orang. Saudara, Yesus memperingatkan bahwa hati kita memang punya kecenderungan untuk menggembar-gemborkan diri kita. Kita ingin dilihat orang, kita ingin dikagumi oleh orang. Dan kita lakukan ini, saudara, dengan banyak cara kita lakukan ini. Ada yang menampilkan bahwa hidupnya sangat baik. Dia pergi liburan, dia makan enak, keluarganya harmonis begitu. Ada yang menampilkan bahwa dia orang yang hebat, dia dipuji orang, dia disambut orang, dia kenal dengan orang-orang yang penting.
Ada yang menampilkan bahwa dia adalah orang yang sukses. Dari pakaiannya, dari mobilnya, dari bonus yang dia terima, dan seterusnya. Semua tujuannya adalah supaya dia dilihat dan dikagumi oleh orang. Nah, saudara, mungkin kita berkata bahwa kita tidak separah itu. Kita tidak lakukan itu. Tetapi sebetulnya saudara, dorongan untuk melakukan hal seperti itu selalu ada di dalam setiap kita, di dalam bentuk yang berbeda-beda. Mungkin bagi ibu-ibu dalam percakapan dengan ibu-ibu lain tentang anak mereka. Mungkin bagi bapak-bapak dalam percakapan dengan bapak-bapak lain tentang kopi, tentang bisnis, tentang hobi lainnya. Ada sebuah dorongan dalam diri kita untuk menampilkan sesuatu tentang kita agar orang lain melihat dan memuji. Nah, saudara, itu hidup kita. Tetapi saudara, Yesus memperingatkan di sini bukan saja untuk tidak menampilkan betapa baiknya hidup kita, kehebatan kita, kesuksesan kita, tetapi juga jangan menggembar-gemborkan hal-hal baik yang kita lakukan. Waktu memberi sedekah atau memberi kepada orang miskin, Yesus bilang begini, jangan menggembar-gemborkan hal itu. Terjemahan lebih literal saudara adalah jangan suruh orang tiup trompet di depanmu. Nah, saudara, gambarannya menarik sekali. Gambarannya adalah ada orang yang meniup trompet begitu, lalu kemudian membuat keramaian, dia menarik banyak orang, lalu orang ini kemudian memberikan sedekah di depan banyak orang itu. Dia tiup trompet di depan. Nah, saudara, apakah ini benar-benar terjadi atau ini adalah ejekan Yesus, kita tidak tahu. Tapi maksudnya jelas, orang seperti ini ingin dilihat sebagai orang yang murah hati, padahal di dalam hatinya dia ingin dipuji orang. Nah, saudara, kita mungkin dengan cepat berkata, ini orang aneh gitu ya. Kita bisa tertawa melihat orang seperti ini. Tapi bukankah sebetulnya kita mirip dengan mereka? Saudara, saya ingat seorang penulis mengatakan begini. Bukankah kita senang ketika kita diundang sebagai tamu terhormat ke dalam pertemuan malam dana? Begitu. Bukankah kita senang ketika melihat nama kita ditulis dengan tinta emas di sebuah prasasti? Bukankah kita senang ketika nama kita ditulis di dalam berbagai daftar donatur dari berbagai yayasan? Atau lebih sederhana, bukan kita senang saudara paling tidak membayangkan ada orang yang di depan kita dan depan teman-teman kita lalu kemudian memuji kita sebagai orang yang baik. Kita senang membayangkan itu. Saudara, maka bukankah kita mirip? Nah, saudara, maka perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jika engkau memberi sedekah, dia bilang, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Saudara, apa maksudnya? Saudara, John Stott mengatakan pada waktu tangan kita memberi, ada 3 kemungkinan yang dipikirkan oleh hati kita. Yang pertama adalah mencari pujian manusia. Yang kedua, kita melakukannya dengan tersembunyi, tapi diam-diam memberi selamat kepada diri. Dan yang ketiga, hanya ingin menyenangkan Bapa di surga. Normalnya kita hanya berpikir 2 kemungkinan. Kita mencari pujian manusia atau hanya menyenangkan Bapa di surga. Tapi saudara, John Stott menarik, dia mengingatkan ada kemungkinan lain yang kedua di tengah-tengah itu. Kita mungkin melakukan dengan sembunyi, tidak mencari pujian manusia, tapi sebetulnya diam-diam memberi selamat kepada diri sendiri. Saya orang baik. Saya sudah melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Dan kita berkata kepada diri sendiri, wow, saya hebat. Saudara, maka Yesus berkata, tangan kananmu memberi, tangan kiri pun jangan tahu. Artinya bukan cuma jangan beritahu orang, jangan beritahu dirimu sendiri. Artinya saudara, jangan ingat-ingat bahwa kita sudah memberi. Jangan hitung-hitung apa yang sudah kita berikan. Jangan banding-bandingkan dengan apa yang orang lain lakukan lalu berkata, wow, saya hebat. Saudara, John Stark mengatakan kalimat ini. Seharusnya tidak ada trompet keluar, tapi seharusnya juga tidak ada trompet ke dalam. Tidak ada trompet keluar, beritahu semua orang saya ingin memberi, tapi seharusnya juga tidak ada trompet ke dalam, memberitahu diri sendiri bahwa saya orang hebat. Demikian pula saudara, waktu berdoa. Saudara, Yesus memperingatkan jangan suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Saudara, apa maksudnya? Waktu itu saudara, di hari-hari tertentu orang Yahudi melakukan puasa bersama. Dan di sore hari ada trompet yang dibunyikan, tanda mereka harus berdoa. Dan waktu itulah banyak orang mereka yang berada di tempat manapun termasuk di tikungan jalan raya, dia akan langsung berhenti, dia mengarahkan pandangannya ke bait-bait suci dan dia berdoa. Di tikungan jalan raya. Nah saudara, apakah salah berdoa? Tidak saudara. Tapi banyak orang yang bangga dengan kesalehannya.
Dia bangga ketika dilihat, dipuji orang sebagai orang yang saleh. Atau dia memuji diri sendiri sebagai orang yang rohani karena dia melakukan itu. Maka sebetulnya mereka tidak berdoa kepada Tuhan, mereka hanya pura-pura berdoa untuk dipuji oleh manusia. Dan saya pikir hari ini kita juga bisa melakukan yang serupa dengan mereka. Saudara, kita bisa ke gereja agar dilihat orang, supaya tetangga kita atau orang tua kita melihat kita sebagai orang yang saleh. Kita bisa memuji Tuhan di gereja dengan wajah sungguh-sungguh, dengan ekspresif, supaya dilihat orang sebagai orang yang dekat dengan Tuhan. Atau bagi yang berdiri di depan termasuk saya, sangat mungkin kami berdoa, kami menyanyi supaya dilihat. Doanya berkuasa, menyanyinya sungguh-sungguh, khotbahnya enak didengar. Godaan seperti itu selalu ada bagi setiap kita. Saudara, lalu kalau begitu apakah kita harus melakukan total sebaliknya? Kita ke gereja ngumpet-ngumpet. Yang diposting selalu foto lagi padel tapi tidak pernah posting lagi di gereja. Kalau habis dari gereja ditanya orang dari mana, kita gak mau sebut gereja, dari PIK. Begitu kira habis makan. Bukan begitu saudara maksudnya. Saudara, di dalam Matius 5 Yesus bicara tentang menjadi garam dan terang dunia. Dan di situ Yesus berkata begini, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yesus berkata ketika para murid berbuat baik, biarlah semua orang melihat itu dan memuliakan Bapa di surga. Justru perlihatkan. Saudara, maka Yesus memang berkata kalau engkau berdoa masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu dan berdoa kepada Bapa di tempat tersembunyi. Tapi jelas maksudnya bukan mari berdoa hanya dalam kamar. Memuji Tuhan hanya waktu sendirian. Kalau seperti itu kita tidak perlu menyanyi dan berdoa di gereja. Dan tidak ada orang akan mau melayani karena akan kelihatan oleh orang lain. Bukan itu saudara. Tapi sama seperti dalam hal memberi sedekah, masalahnya bukan soal menutupi atau memperlihatkan. Bukan soal terbuka atau sembunyi-sembunyi. Tapi soal hati, apakah untuk dilihat orang atau untuk Tuhan. Dan hal ketiga saudara yang disebutkan Yesus adalah berpuasa. Saudara, tujuan kita berpuasa memang berbeda-beda. Ada yang puasa untuk diet, intermittent fasting saudara. Tapi ada yang berpuasa sebagai ekspresi memohon ampun atas dosa, ada yang berpuasa sebagai ekspresi bergantung kepada Tuhan. Apapun tujuan kita berpuasa, Yesus berpesan sama seperti dalam hal memberi sedekah dan berdoa, jangan berpuasa lalu sengaja pasang wajah supaya ditanya orang, kamu kenapa lemes? Lalu kita bisa jawab, oh gak apa-apa saya lagi puasa. Jangan seperti itu, sebaliknya Yesus bilang, minyaki kepalamu, cuci mukamu, sesuatu yang biasa dilakukan orang zaman itu setelah mereka makan. Artinya bersikaplah seperti biasanya kamu makan sehingga tidak ada orang tahu bahwa kamu berpuasa. Saudara, sekali lagi ini bukan soal main rahasia-rahasiaan. Saudara, jangan nanti hari Rabu waktu puasa diajak makan lalu bilang, oh saya udah makan tadi pagi. Bukan begitu saudara gitu ya. Bukan masalah sembunyi-sembunyi, tapi lagi-lagi soal hati, apakah untuk dilihat orang atau untuk Tuhan. Nah saudara, ini yang Yesus sampaikan. Semua bagian ini poinnya sama. Jangan menggembar-gemborkan, bukan saja soal kekayaan dan kehebatan kita, tapi soal kebaikanmu, kesalehanmu, ibadahmu. Jangan tiup trompet keluar maupun ke dalam, jangan ingin dilihat orang dan dipuji-puji. Karena kalau itu yang kamu cari, setelah kamu dilihat dan dipuji, Yesus berkata, kamu sudah mendapat upahnya. Saudara, upah seperti apa sebetulnya yang kita dapat dengan itu? Yang pertama adalah tidak memuaskan. Karena pujian manusia akan membuat kita merasa senang, tapi sekejap saja dan mudah berubah. Sebentar orang bisa memuji kita, sebentar lagi mereka bisa menghujat kita. Maka kita akan cari terus, tapi tidak pernah puas. Yang kedua adalah memperbudak. Karena kita menganggap penting penerimaan manusia dan bukan penerimaan Tuhan, maka hidup kita akan diatur oleh apa yang orang lain pikir adalah baik dan bukan apa yang Tuhan pikir adalah baik. Dan yang ketiga, upah seperti ini adalah menghancurkan. Karena kita justru kehilangan satu hal yang terpenting dalam hidup kita, yaitu hati kita untuk Tuhan. Tapi kata Yesus, jika kamu tidak lakukan untuk dilihat orang, bukan dengan sembunyi-sembunyi, tapi kamu lakukan memang tidak untuk dilihat orang, maka sekalipun tidak ada yang lihat, sekalipun tersembunyi, Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Nah, saudara, pesan dari bagian ini sangat sederhana seperti ini. Tetapi saya semakin menyadari betapa seriusnya masalah ini ketika saya membaca sebuah buku dari John Stark, seorang pendeta di New York. Saudara, dia bercerita satu kali begini, seorang jemaatnya menelpon dia. Orang ini, jemaatnya ini bekerja di sebuah perusahaan. Dan bosnya kemudian menugaskan dia mengerjakan sebuah proyek yang cukup besar dan dia harus selesaikan di dalam 2 minggu lagi. Tetapi karena itu berarti selama 2 minggu dia tidak akan bertemu dulu dengan bosnya, maka dia mulai mengerjakan berbagai proyek kecil untuk dia bisa terus submit, serahkan, laporkan kepada bosnya. Saya sudah bikin ini, saya sudah bereskan itu. Padahal bosnya tidak minta itu, tidak mengharapkan itu. Bahkan sebetulnya dia juga tidak yakin apa yang dia lakukan akan berguna nantinya. Lalu mengapa dia lakukan itu? Karena dia khawatir bosnya akan berpikir dia tidak produktif. Dan akhirnya saudara dia kelelahan karena dia masih harus kerjakan proyek besar yang memang adalah tugasnya. Sambil dia terus mengerjakan proyek-proyek kecil yang sebetulnya bukan tugasnya. Dan dia berkata begini, saya baru sadar betapa saya sangat perlu untuk dilihat. Saya sangat perlu untuk dilihat. Dan John Stark saudara mengatakan, sadar atau tidak sadar, ini menjadi pola dari kehidupan banyak kita hari ini. Kita sangat ingin dilihat orang. Saudara, di tahun 1980-an, Robert Bellah, seorang sosiolog yang terkenal, dia mengatakan, kebudayaan kita sudah menjadi apa yang dia sebut expressive individualism. Saya jelaskan saudara ya. Artinya begini, identitas kita dibentuk dengan kita menemukan keinginan yang terdalam. Keinginan kita apa sih yang paling dalam, lalu kita mengekspresikannya keluar. Terserah orang mau bilang apa, pokoknya saya ekspresikan itu. Jadi kita lihat ke dalam, kita mau apa, lalu kita keluarkan. Itu sebabnya saudara kita melihat banyak orang merasa bebas berekspresi. Tidak ada yang boleh melarang. Kalau saya senang pakai baju yang terbuka, terserah saya. Kalau saya pria tapi suka pakai baju wanita, terserah saya. Kalau saya tidak suka sesuatu, saya bebas tunjukkan, terserah orang tersinggung atau tidak, terserah saya. Slogannya adalah be true to yourself atau follow your heart, begitu. Slogannya seperti itu, bebas berekspresi, expressive individualism. Tapi John Stark mengatakan dia yakin bahwa sekarang ini kebudayaan kita sudah bergerak dari expressive individualism ke performative individualism. Saudara, apa artinya? Setiap orang ingin tampil, ingin perform, dan ingin dilihat orang. Celakanya saudara berarti kebebasan berekspresi, expressive individualism, yang penting saya berekspresi, terserah saya maunya apa saya keluarin. Kebebasan berekspresi itu berkembang menjadi keinginan untuk diafirmasi. Menjadi sebuah keinginan untuk diafirmasi dan juga kewajiban untuk mengafirmasi ekspresi orang lain. Saya berikan contoh saudara ya, kalau kata-kata ini terlalu susah kalimat-kalimatnya. Saudara, mengafirmasi itu berarti meneguhkan seseorang dengan pernyataan yang positif. Misalnya, saudara masih ingat Pak Tino Sidin? Yang ingat ketahuan umurnya saudara ya. Dia pembawa siaran TV yang terkenal, tahun 80-an mungkin. Anak-anak akan kirim gambar kepada dia, lalu sejelek apapun gambarnya dia akan mengafirmasi. Bagus sekali gitu kan. Saudara masih ingat? Ya, mudah-mudahan masih banyak yang seumuran sama saya. Saudara, John Stark mengatakan hari ini kita ingin diafirmasi seperti itu. Dan kita juga ditekan untuk mengafirmasi ekspresi orang lain. Jadi kita perlu seakan-akan merasa perlu untuk memberikan like kepada orang. Kita perlu memberikan komen, kamu hebat, kamu berhak untuk itu, kamu tidak salah, sekacau apapun ekspresi dia. Kita merasa kita ditekan, kita merasa kita wajib memberikan itu. Dan kita mengharapkan yang sama. Maka kita mencoba agar kita fit in, kita mencoba agar kita sesuai dengan ekspektasi orang, supaya kita bisa mendapatkan afirmasi itu bagi diri kita. Nah saudara, inilah kebudayaan kita sekarang ini. Dan ini bisa kelihatan di dalam banyak hal. Seperti pada orang yang diceritakan oleh John Stark tadi, dia berpikir, bosnya pasti berpikir seharusnya dia produktif. Maka dia ingin tunjukkan itu, dia ingin diafirmasi bahwa dia memang produktif. Kalau saudara berpikir orang muda, anak muda harusnya cool. Maka sebagai anak muda,
itu yang ingin kita tampilkan supaya kita diafirmasi, kamu cool ya. Kalau kita pikir jadi orang tua yang baik, harus selalu tahu bagaimana menangani anak, harus punya work-life balance yang baik, kita dipuji oleh suami bahkan oleh mertua, maka itu yang ingin kita tampilkan supaya kita diafirmasi, orang kagum melihat kita. Atau seperti orang yang suka posting sosial media, menampilkan hidupnya yang menyenangkan, dia khawatir kalau orang tahu bahwa hidupnya tidak seideal itu. Satu kali saudara ada istri yang marah kepada suaminya karena posting foto dia dengan latar belakang dapurnya yang sudah tua dan tidak bagus. Dia marah kepada suaminya posting foto itu karena dia ingin menunjukkan bahwa rumahnya selalu bagus. Seorang jurnalis menulis begini. Saya menemukan bahwa generasi milenial tidak terlalu cemburu melihat barang kepunyaan orang di media sosial. Tapi mereka cemburu kepada pengalaman keseluruhan yang ditunjukkan di sana. Hal-hal yang membuat orang berkomentar, saya ingin hidup saya seperti hidupmu. Ada kesenangan, travel, peliharaan, anak-anak, tempat tinggal, makanan, semuanya yang terlihat bukan saja menyenangkan tetapi juga seimbang, memuaskan dan tidak mengalami burnout. Kepada hal-hal seperti itu orang cemburu. Sore ini dunia kita. Dan setiap kita punya kecenderungan walaupun dalam bentuk yang berbeda. Tetapi apakah kalau begitu, mari sebaliknya lagi kita tampilkan sisi yang buruk saja. Tidak juga saudara. Karena hati kita licik. Saudara, banyak orang sekarang menampilkan behind the scene. Bahwa di balik apa yang baik yang mereka tampilkan, ada berantakan, ada kacauan, ada tangisan di belakang. Tapi selalu juga ditutup dengan kesan bahwa mereka terus berjuang dan mereka bisa menikmati semuanya. Maka ujungnya sama, orang akan berkomentar, saya ingin bisa sepertimu. Dan itu yang kita inginkan sebetulnya. Saudara, Yesus menunjukkan bahwa dorongan seperti ini sebetulnya sudah ada dari dulu sekali. Bukan hanya sekarang di zaman sosial media, dari dulu sekali sudah ada. Dorongan untuk meniup trompet keluar dan ke dalam itu terjadi dalam semua aspek hidup kita. Dan ini akan kelihatan dalam bagaimana kita berelasi dengan orang. Apakah kita selalu menuntut untuk diafirmasi? Dalam kita memilih pekerjaan, apakah kita mencari sesuatu yang membuat kita terlihat hebat di mata orang lain? Dalam bagaimana cara kita pakai uang? Apakah kita ingin membuat orang kagum dengan apa yang kita beli dan kita pakai? Bahkan di dalam kita mengikut Tuhan, kita ingin orang melihat bahwa kita punya karunia yang hebat, kita orang yang setia kepada Tuhan. Kalau kita mengalami susahan, kita ingin orang lihat kita berkorban untuk Tuhan, kita rela menderita bagi Tuhan. Pada dasarnya sama, kita ingin dilihat dan dipuji orang lain. Dan Yesus menunjukkan bahwa hidup seperti ini akan menerima upah yang tidak memuaskan, memperbudak, dan menghancurkan secara rohani. Saya mengajak kita merenungkan beberapa hal. Yang pertama, saudara, kehidupan yang selalu ingin dilihat dan dipuji orang-orang ini bertentangan dengan Injil. Di dalam Yohanes 12 ada sebuah kisah yang sangat powerful sekali. Yesus masuk ke Yerusalem, lalu orang banyak menyambut dia. Mereka melambaikan daun palem berseru, Hosana, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Yesus sangat populer sekali, kalau boleh kita katakan Yesus berada dalam puncaknya. Saudara, kalau membaca bagian itu dikisahkan begini, musuh-musuhnya orang Farisi tidak berdaya lagi. Karena semua orang memihak kepada Yesus. Orang bangsa lain, bangsa Yunani, beberapa datang kepada Yesus ingin bertemu dengan dia. Maka seakan-akan popularitas Yesus akan siap untuk menyebar kemana-mana. Banyak orang siap mengikut dia. Apa yang akan dilakukan Yesus? Apakah dia kemudian siap untuk menggunakan platform yang lebih besar? Seperti istilah yang kita pakai sekarang. Apakah dia siap untuk melompat dari influencer kecil menjadi influencer global? Oh saudara, tidak. Yohanes 12 menceritakan Yesus menolak itu. Dia akan dimuliakan, tapi bukan dengan cara itu. Maka Yesus berkata begini, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus akan menghasilkan banyak buah, tapi jalannya bukan dengan cara pelan-pelan, makin populer, makin hebat, makin kenal orang, dan kemudian akhirnya mencapai tujuannya. Bukan. Ini jalan yang dipilih Yesus.
Dia tidak memilih untuk lebih dikenal, lebih dipuji, tapi dia memilih untuk mati. Dan itu berarti dia ditolak, dia dipermalukan, dan dibunuh. Tapi melalui itu, keselamatan bagi manusia, kemuliaan bagi Allah. Ini jalan Injil. Dan Yesus bukan melakukan ini sendiri. Dia memanggil kita untuk ikut dia di jalan yang sama. Saudara, di ayat berikutnya, Yohanes 12 ayat 25 sampai 26 itu dia berkata begini. Siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Saudara, di pola hidup yang sangat kontras dengan performative individualism. Pola hidup yang selalu berusaha untuk terlihat baik, percaya diri, hidupnya menyenangkan, sukses, disukai orang, dan kita ingin menampilkan itu. Sangat berbeda. Saudara, di dalam dunia kerja, pola hidup performative individualism seperti itu seringkali menjadikan kita seperti mesin. Seproduktif mungkin, seefisien mungkin, walaupun sebetulnya aspek hidup kita yang lain seperti kesehatan, keluarga, bahkan kerohanian sudah sangat menderita. Karena kita perlu terus mengikuti ekspektasi orang supaya kita diafirmasi. Tapi ada perbedaan besar antara kita bekerja sebaik-baiknya, hidup sebaik-baiknya, dengan terus mengikuti ekspektasi orang tentang apa yang baik. Saudara, dunia akan menekan kita untuk mengikuti ekspektasi mereka supaya diafirmasi. Karena jika tidak, di dunia kerja kita tidak akan naik karir, tidak dapat bonus. Di dunia sosial kita tidak akan dianggap oleh orang. Dunia akan menekan kita. Tapi Yesus memanggil kita ikut dia, dan itu berarti mati terhadap keinginan untuk terkenal, untuk terlihat hebat, untuk dipuji orang. Saudara, kebudayaan kita mengajarkan bahwa hal terpenting tentang kita adalah apa yang bisa kita tampilkan depan orang lain. Yesus sebaliknya mengajarkan bahwa hal terpenting tentang kita justru yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi. Mengapa? Saudara, ingat kalimat ini. Kita tidak akan menjadi dewasa rohani dengan menampilkan hidup yang baik. Tidak. Kita menjadi dewasa rohani dengan memberikan Tuhan hidup kita dan Dia yang mengubahnya menjadi baik. Kita memberikan hidup kita kepada Dia dan Dia yang mengubahnya menjadi baik. Itulah cara kita berjalan menjadi dewasa rohani. Itu pola hidup Yesus dan itu panggilan kita. Kita mati seperti biji, Tuhan yang bangkitkan lalu menghasilkan buah. Saudara, memberikan hidup kepada Tuhan itu terjadi di tempat yang tersembunyi, di dalam doa. Di dalam ketika kita diam, ketika kita dianiaya. Di dalam kita tenang ketika orang lain tidak melihat kita baik. Di dalam kita percaya ketika apa yang kita lakukan seperti tidak ada hasilnya. Di dalam kita bekerja dan hidup sebaik-baiknya bukan untuk dilihat orang. Di tempat yang tersembunyi. Kita memberikan hidup kepada Tuhan dan Dia yang mengubahnya menjadi baik. Dan yang kedua, saudara, pekerjaan Tuhan seringkali tersembunyi. Saudara, John Stark bercerita, satu kali dia mengalami depresi selama 18 bulan. Dia mengalami masalah kesehatan, dia juga mengalami masalah konflik relasi yang sangat menyakitkan. Dia difitnah, dia dijauhi bahkan oleh orang-orang yang dekat dengannya. Dia merasa begitu kesepian, terisolasi, seperti berada di tempat yang sangat gelap, sedih terus setiap hari. Di masa-masa itu dia bilang keinginan dia untuk menampilkan sesuatu begitu besar. Dia ingin tunjukkan apa yang dia bisa. Dia ingin tunjukkan bahwa dia kuat. Tapi sejujurnya dia bahkan tidak punya kekuatan untuk pura-pura kuat. Satu pagi saudara, dia duduk, dia berdoa, dia membaca dari Mazmur 81. Sebuah Mazmur yang mencatat suara dari Tuhan, mengingatkan orang Israel bahwa Dia sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Di dalam Mazmur 81 itu Tuhan berkata begini. Aku telah mengangkat beban dari bahunya. Tangannya telah bebas dari keranjang pikulan. Dalam kesesakan engkau berseru, maka aku meluputkan engkau. Aku menjawab engkau dari persembunyian dalam awan guntur. Aku telah menguji engkau dekat air meriba.
Istilah dari persembunyian dalam awan guntur di dalam bahasa Inggris adalah in the secret place of thunder. Seperti ada tempat tersembunyi di tengah-tengah guntur. Bahwa di tengah guntur, di tengah segala kehebohan, di tengah segala hiruk pikuk yang kelihatan, ada tempat yang tenang, tidak kelihatan. Dan disitulah Tuhan. Saudara, penderitaan orang Israel sangat besar waktu itu. Mereka diperbudak, mereka ditekan, mereka dianiaya. Seperti dalam tempat yang sangat gelap, tidak ada harapan, tidak ada pertolongan. Ratusan tahun mereka menjerit kepada Tuhan, tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji mereka, tidak ada yang peduli. Tapi Tuhan yang melihat yang tersembunyi, mendengar seruan mereka dari tempat tersembunyi. Dia menjawab mereka dan menyelamatkan mereka. Tuhan mengingatkan Israel akan peristiwa itu dalam Mazmur 81. Lalu Tuhan berkata kalimat menarik begini. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun kau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Saudara, aneh sekali. Apa artinya? Kalau saudara baca bagian ini, di ayat sebelumnya Tuhan mengingat ke mereka jangan ada Allah lain di antaramu. Jangan percaya kepada semua skema lain untuk menyelamatkanmu. Di dalam perjalanan hidup mereka, bangsa Israel yang sudah dikeluarkan dari Mesir ini, mereka ketemu banyak skema lain yang menarik bagi mereka. Kembali ke Mesir, percaya kepada bangsa Aram, sembah dewa lain, banyak skema. Dan Tuhan bilang, aku yang menyelamatkan kamu. Buka mulutmu lebar-lebar, seperti kita hanya meminta kepuasan hanya dari Tuhan. Buka mulutmu lebar-lebar dan Tuhan bilang, aku akan membuatnya penuh. Aku akan memuaskanmu. Nah, saudara, ketika membaca ayat ini, John Stott bilang dia menangis dan menangis di dalam depresinya dia itu. Dia merasakan begitu inginnya dia membuka mulutnya lebar-lebar dan dipuaskan hanya oleh Tuhan. Karena disitulah dia menyadari Tuhan menjawab dia dari persembunyian di dalam awan guntur. In the secret place of thunder. Tuhan bekerja dengan cara itu. Saya bisa menyebutkan contoh lain dari cerita Elia, Esther, Yeremia dan banyak lagi. Tapi kisah yang terbesar, pekerjaan terbesar adalah melalui Yesus Kristus. Ketika dia berkata kalimat yang tadi ini. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ya tetap satu biji saja. Namun jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ketika dia jatuh dan mati, tempat tersembunyi. Dari situlah keluar banyak buah. Di tempat paling tidak mungkin, dalam kondisi paling tidak terlihat, yaitu disalib, Tuhan menunjukkan kasih dan kuasa terbesar untuk menyelamatkan kita. That is the secret place of thunder. Persembunyian di dalam awan guntur. Bukankah hari ini Tuhan juga bisa berkata kalimat yang serupa? Aku Tuhan Allahmu yang menyelamatkan engkau dari dosa. Buka mulutmu lebar-lebar. Aku akan membuatnya penuh. Maka mengapa hari ini kita mencari skema lain untuk memuaskan kita? Mengapa kita mencari skema lain untuk menyelamatkan kita? Dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita harus hidup? Saudara, kita tidak mau hidup yang fokusnya menampilkan diri. Kita tidak mau hidup cari dilihat dipuji orang. Kita menghindari performative individualism. Kalau begitu bagaimana kita harus hidup? A different kind of performance. Saudara, jelas bukan kemudian kita harus sembunyi-sembunyi. Karena Tuhan menyuruh kita berbuat baik supaya orang melihat dan memuliakan Bapa di surga. Maka kita perlu belajar a different kind of performance. Hidup yang tetap menampilkan sesuatu tapi total berbeda. Karena bukan untuk dilihat orang, tapi untuk dilihat satu-satunya penonton, yaitu Tuhan. Saudara, seperti begini, bayangin. Kita tampil dalam sebuah pertunjukan teater. Ada panggung. Kita ada di panggung, kita tampil di sana, banyak penontonnya. Tapi sebetulnya kita tampil hanya untuk satu orang penonton. Orang lain penontonnya banyak, semua penonton bisa melihat kita, semua bisa berkomentar tentang kita. Mereka bisa melakukan apa saja kepada kita, bertepuk tangan, memuji kita, mencaci maki kita, lempar telur busuk kepada kita, apa saja mereka bisa. Tapi kita tidak peduli karena kita tidak tampil untuk mereka. Kita tampil hanya untuk satu orang penonton. Satu audiens yang jauh lebih penting dari semua yang lain, yaitu Tuhan. Di dalam bahasa Inggris ada sebuah istilah audience of one. Satu audiens.
Dan selama kita hidup untuk dilihat oleh audience of one, satu-satunya penonton itu, kita bisa tidak terlalu mempedulikan penonton lain. Dan satu lagi saudara, kita perlu sadar, panggung teater, penonton di situ, panggung teater ini kita bukan satu-satunya yang ada di situ. Tapi kita sedang bersama dengan orang-orang lain, bersama dengan banyak orang lain yang semuanya diselamatkan oleh Yesus. Semua sedang berada di panggung teater yang besar itu. Masing-masing saling mengisi sesuai bagiannya. Kadang ada yang berbuat salah, kadang ada yang mulai mencari skema lain, kadang ada yang ingin dipuji penonton lainnya, kadang ada yang saling menjatuhkan supaya terlihat hebat. Tapi semua perbuatan kita di sini dinilai dan dilihat oleh that audience of one. Satu-satunya penonton itu Tuhan. Nah pada waktu dia melihat kita, pada waktu dia menonton kita, dia melihat semua kesalahan yang kita lakukan di panggung itu, Tuhan tidak memandang kita dengan benci, tapi dengan kasih. Karena dia sudah mati bagi setiap kita yang tampil di panggung itu. Dia memberikan nyawanya, mati bagi kita, supaya kita bisa hidup di hadapan dia. Dia akan terus mendorong, dia akan terus memberikan kekuatan, dia ingin kita terus hidup bagi dia. Sampai satu kali nanti, dia akan menyambut kita dan berkata, bagus, baik sekali, hai hambaku yang baik dan setia. Dua reflection question saudara buat kita. Yang pertama, saudara dalam hal apa saudara ingin dilihat dan dipuji orang? Setiap kita berbeda-beda, tapi kita punya kecenderungan yang serupa. Hanya bentuknya berbeda. Kita ingin tampilkan sesuatu yang baik. Kita ingin memuaskan diri kita dengan afirmasi dari orang lain. Kita ingin mendapatkan kerenangan bahwa kita adalah orang yang baik. Pujian yang kita cari dari orang lain, dari diri kita sendiri. Dan bukan dari Tuhan. Dan yang kedua saudara, maukah kita datang kepada Tuhan di tempat tersembunyi. In that secret place of thunder. Hanya dipuaskan olehnya di sana. Dan hidup baginya. Hanya dilihat oleh dia. Orang lain mungkin tidak melihat, Bapa yang melihat yang di tempat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan itu yang paling berarti, it means everything to us. Saudara masing-masing berdoa dan nanti saya akan tutup dalam doa. Waktu kita berdiam, ketika dianiaya orang, ketika difitnah orang, kita datang kepada Tuhan, kita sedang ada dan berhadapan dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Ketika apa yang kita lakukan seperti tidak berhasil, ketika kita sepertinya orang gagal, tapi kita selalu datang kepada Tuhan, berdiam dan percaya kepadanya. Kita sedang datang kepada Tuhan di tempat tersembunyi untuk dipuaskan olehnya dan dilihat olehnya. Saudara berdoa masing-masing kepada Tuhan. Tuhan terima kasih karena Kau mati bagi kami supaya kami bisa hidup bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Kadang-kadang ya Tuhan kami merasa kami sendirian, tapi kami sebetulnya tidak pernah sendirian.
Kadang-kadang kami merasa kami butuh penerimaan dan pujian orang lain, padahal sebetulnya yang paling kami butuhkan adalah penerimaan dan pujian dari-Mu. Tuhan, biarlah kami mengarahkan hati kami kepada-Mu lagi, hidup bagi-Mu. Dan biarlah orang lain, penonton lain yang melihat hidup kami, mereka melihat kami dan memuliakan Engkau, bukan memuliakan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara dan menuntun hidup kami. Kuatkan kami, topang kami yang lemah ini, untuk kami selalu ingat kami ada di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.